Pada 16 Mei yang lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat dirinya berkunjung ke Tiongkok selama 2 hari dalam rangka kunjungan kenegaraan di Aula Besar Rakyat Beijing. Kedua kepala negara bersama-sama menandatangani dan mengeluarkan pernyataan bersama Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia tentang memperdalam kemitraan, koordinasi strategis komprehensif untuk era baru dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Tiongkok-Rusia. Oleh karena itu, Tiongkok dan Rusia kedepannya akan senantiasa konsisten mengembangkan hubungan bilateral mereka berdasarkan prinsip non-blok, non-konfrontasi, dan tidak mentargetkan pihak ketiga manapun. Hubungan seperti ini tentu akan menjadi contoh dan pelajaran penting bagi negara-negara besar lainnya untuk hidup berdampingan secara damai dan kerjasama saling menguntungkan. Sehingga hubungan tersebut tidak hanya sejalan dengan kepentingan fundamental dan masyarakatnya saja, namun juga berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran regional, bahkan global. Itulah mengapa Presiden Putin dan Presiden Xi saat pertemuan tersebut menegaskan pentingnya hubungan Rusia dan Tiongkok bagi stabilitas dan perdamaian dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa pentingkah hubungan kedua negara itu bagi stabilitas dan perdamaian dunia? Pemirsa, bersama saya Endro, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, sebelum kita jauh membahas seberapa penting hubungan Tiongkok-Rusia, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu alasan mendasar mengapa Rusia dan Tiongkok bisa menjalin hubungan yang begitu dekat, meski terkadang dua negara ini tidak memiliki ikatan secara pasti. Secara historis, kedekatan Rusia dan Tiongkok saat ini merupakan konsekuensi logis rekonsiliasi diplomatik kedua negara sejak berakhirnya Perang Dingin pada akhir tahun 1980-an. Tahun 1996, para pemimpin kedua negara saat itu, Presiden Boris Yeltsin dan Presiden Jiang Zemin, menandatangani kemitraan strategis untuk dunia multipolar dan kedekatan mereka dilanjutkan oleh para penerusnya. Dari sini kita sudah bisa melihat adanya beberapa kesamaan yang mendorong kedekatan mereka. Pertama, kekecewaan dan kekhawatiran keduanya terhadap hegemoni dan dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat. Hal ini nampak dalam kritik mereka terhadap intervensionisme Barat yang semena-mena terhadap Rusia dan Tiongkok, bahkan negara berkembang lainnya. Kedua, baik Rusia maupun Tiongkok aktif mengembangkan hubungan dengan kawasan non-Barat seperti Afrika dan Amerika Latin untuk membangun alternatif penyeimbang terhadap hegemoni Barat dan mempromosikan mereka sebagai model menarik selain Barat. Ketiga, baik Rusia dan Tiongkok menempatkan kebanggaan terhadap budaya, tradisi, dan sejarah masing-masing yang kaya sebagai pondasi patriotisme terlepas perbedaan rasial keduanya. Sehingga tidak mengherankan jika kedua negara itu memberikan penghormatan yang tinggi terhadap kekayaan dan keragaman budaya dalam kebijakan luar negeri mereka. Keempat, memburuknya hubungan Rusia dan Barat sejak aneksasi Crimea tahun 2014 dan invasi skala penuh ke Ukraina yang berujung pada penerapan sanksi ekonomi dalam skala besar, membuat Rusia melihat Tiongkok sebagai satu-satunya raksasa ekonomi yang bisa menghadirkan peluang untuk menanamkan pengaruhnya di Asia Pasifik. Tidak hanya itu, kedekatan hubungan mereka juga ternyata diperkuat oleh komitmen kedua negara tersebut terhadap 5 prinsip. Pertama, Tiongkok dan Rusia berkomitmen untuk saling menghormati sebagai prinsip dasar hubungan dan selalu memberikan dukungan untuk kepentingan inti masing-masing. Kedua, Tiongkok dan Rusia berkomitmen terhadap kerjasama yang saling menguntungkan sebagai kekuatan pendorong hubungan dan berupaya menumbuhkan paradigma baru yang saling menguntungkan. Ketiga, Tiongkok dan Rusia berkomitmen untuk menjaga persahabatan abadi sebagai landasan hubungan dan senantiasa meneruskan persahabatan tersebut. Keempat,
Tiongkok dan Rusia berkomitmen terhadap koordinasi strategis sebagai landasan hubungan dan membawa tata kelola global ke arah yang benar. Dan kelima, Tiongkok dan Rusia berkomitmen terhadap keadilan sebagai tujuan hubungan dan berdedikasi pada penyelesaian masalah politik. Jadi, 5 prinsip inilah yang menjadi model teladan bagi hubungan antar negara-negara besar dan bertetangga dan akan terus memandu hubungan Tiongkok-Rusia menuju keberhasilan baru. Komitmen itulah yang mengikat mereka untuk senantiasa berada di jalur perdamaian. Kedua negara bukanlah sekutu militer politik, melainkan mewakili model baru hubungan kekuatan besar yang bercirikan non-blok, non-konfrontasi, dan tidak menargetkan negara ketiga manapun. Hal itu bukan berarti karena mereka takut atau lemah, melainkan karena kedua negara menghormati kedaulatan nasional, keamanan, kepentingan, dan jalur pembangunan yang dipilih oleh masing-masing negara. Itulah rahasia mengapa hubungan Tiongkok-Rusia bisa menjadi model pengembangan kemitraan antara negara-negara besar dan negara-negara tetangga. Pemirsa, sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Xi Jinping, bahwasanya ini bukan hanya cara yang tepat bagi Tiongkok dan Rusia untuk rukun, namun juga arah yang harus diupayakan oleh hubungan negara-negara besar di abad ke-21. Disinilah sebenarnya letak poin mengapa kerjasama yang erat antara Tiongkok dan Rusia merupakan kekuatan pendorong stabilitas internasional. Tahun ini misalnya, Rusia mengambil alih jabatan presiden bergilir negara-negara BRICS, dan Tiongkok juga akan mengambil alih jabatan presiden bergilir Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO. Kedua negara bekerja sama untuk mendorong stabilitas dan pembangunan regional, memperkuat keselarasan antara inisiatif Sabuk dan Jalan, serta Uni Ekonomi Eurasia. Kedua negara juga menjunjung tinggi multilateralisme, menentang hegemoni dan unilateralisme dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan G20, serta secara efektif mendorong demokratisasi dan multipolarisasi tatanan global dan dengan tegas menjunjung tinggi keadilan internasional. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok dan Rusia sama-sama memiliki pandangan keamanan yang sama dan menjaga komunikasi strategis yang efektif. Mereka bersama-sama menentang permainan zero sum dan mentalitas perang dingin, politik kelompok, blok konfrontatif yang membagi dunia berdasarkan ideologi dan sistem politik, serta kebijakan konfrontatif dan campur tangan urusan dalam negeri negara lain. Maka dari itu, kian eratnya hubungan Tiongkok dan Rusia dapat menjadikan kedua negara ini sebagai poros kuat yang mampu menjadi penyeimbang kekuatan Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan jika mereka mau, mereka bahkan bisa membangun sebuah koalisi kekuatan di berbagai bidang, termasuk sektor pertahanan militer yang sangat didominasi oleh Amerika Serikat bersama sekutunya. Pemirsa, dengan letak geografis yang berdampingan antara Tiongkok dan Rusia, kedua negara ini mampu membangun koalisi pertahanan layaknya NATO. Apalagi kedua negara ini memiliki peringkat pertahanan tertinggi secara global. Berdasarkan data kekuatan militer 2023, Global Firepower, bahwasanya ranking kekuatan militer Rusia dan Tiongkok berada di urutan kedua dan ketiga di seluruh dunia. Kedua negara ini hanya kalah dari kekuatan militer Amerika Serikat yang sangat masif membangun pertahanannya di seantero penjuru dunia. Jadi dapat dibayangkan apabila Rusia dan Tiongkok berkoalisi dalam bidang pertahanan, maka efek jerahnya akan sangat besar. Wilayah geografis Rusia dan Tiongkok yang berdampingan membuat daya gentar wilayah pertahanan ini akan sangat luas, mulai dari kawasan barat, utara, timur, hingga selatan dunia. Kekuatan kedua negara ini sangat sulit ditandingi oleh kekuatan pertahanan manapun di dunia. Termasuk NATO sekalipun relatif akan sulit menghadapi kekuatan militer kedua negara ini. Hanya Amerika Serikatlah yang sangat mungkin menghadapi kekuatan militer Rusia dan Tiongkok. Hanya saja, lokasi geografis Amerika Serikat yang terpisah lautan dengan Eropa membuat negara adidaya ini memerlukan upaya lebih besar dalam mengerahkan pasukan.
Nah, selain di bidang pertahanan, eratnya hubungan Tiongkok dan Rusia juga memperkokoh sektor perekonomian Rusia yang terpuruk akibat sanksi embargo dari Uni Eropa. Tiongkok menjadi kanal besar perekonomian Rusia yang diembargo oleh kekuatan negara-negara barat. Berdasarkan OECD.World, hingga tahun 2020, Tiongkok memang menjadi pasar besar komoditas ekspor Rusia. Sekitar 56% ekspor Rusia senilai 113 miliar dolar Amerika Serikat terserap di pasar Tiongkok. Sebagian besar komoditas yang dibutuhkan Tiongkok dari Rusia adalah produk energi yang berfungsi menggerakkan sektor industri dan manufaktur. Tingginya ketergantungan suplai energi dari Rusia ini membuat posisi negara beruang merah menjadi sangat penting bagi kemajuan Tiongkok. Dengan bekerja sama dengan Tiongkok, peluang Rusia untuk meningkatkan perdagangan internasional berbagai komoditas menjadi terbuka sangat lebar. Apalagi posisi Tiongkok sangat strategis bagi perekonomian dunia karena Tiongkok menguasai perdagangan global. Bayangkan saja, ekspor Tiongkok menempati urutan pertama di dunia mencapai 2,65 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Mayoritas tujuan utama ekspor komoditas dari Tiongkok adalah Amerika Serikat, dengan pangsa ekspor sebesar 16,5%, senilai 438 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, tujuan utama ekspor Tiongkok juga ke negara-negara sekutu NATO seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, Italia, dan juga Spanyol. Pokoknya, kerjasama Tiongkok-Rusia dapat menjadi soft power untuk mendorong perdamaian Rusia-Ukraina dan NATO, lantaran Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa memiliki ketergantungan suplai komoditas yang tinggi dari Tiongkok, sementara Tiongkok juga memiliki ketergantungan energi yang besar dari Rusia. Oleh karena itu, dunia pun berharap melunaknya Rusia dengan tawaran damai dari Tiongkok pada Maret lalu yang ditegaskan kembali pada pertemuan baru-baru ini dapat disikapi positif dari pihak sekutu NATO untuk segera mendamaikan perselisihan khususnya di Ukraina. Tiongkok sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar dan militer terkuat di dunia sudah menginisiasi langkah damai itu. Kini semua berada di tangan sekutu NATO untuk menyikapinya. Nah pemirsa, demikianlah Jurnal Barata kali ini. Saya Endro dan tim redaksi Barata Online mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.